Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa, mengharap semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tenses. Apa itu tenses? Tenses itu adalah bentuk waktu. Bentuk waktu yang dimaksud adalah bisa berupa sekarang, besok, atau kemarin. Namun, tenses yang akan kita bahas hari ini adalah simple present tense. Kita akan membahas tentang fungsi dari simple present tense, bagaimana rumus simple present tense dari yang positif, negatif, dan interrogatif. Begitu. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas tentang simple present tense yang berbentuk positif dulu ya. Simple present tense itu bisa digunakan untuk dalam keadaan sering atau selalu kita lakukan, misalnya setiap hari, everyday gitu, atau kita menyatakan fakta, misalnya matahari terbit dari timur, itu kan fakta. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rumusnya. Jadi untuk rumus simple present tense yang positif, rumusnya adalah subjek, predikat, objek. Nah, tapi jika subjeknya berbentuk he, she, it, maka rumusnya subjek plus subjek, verb plus ses plus objek. Begitu. Jika berbentuk negatif, maka rumusnya adalah subjek plus do atau does plus verb 1 plus objek. Begitu. Jika kalimatnya berbentuk interrogatif atau pertanyaan, maka do atau does kita pindah ke depan. Jadi do atau does, do itu untuk verb I, you, we, they. Sedangkan does untuk he, she, it, begitu. Atau nama orang bisa nama tempat atau nama benda, pokoknya kata benda lah. Jadi kalau kata tanya itu rumusnya do, does atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Seperti itu. Kita coba memberi contoh ya. Coba kita beri contoh. Misalnya saya pergi ke sekolah, misalnya saya pergi ke sekolah. I go to school. Subjeknya I, go menjadi verb 1, to school adalah objek ya, atau keterangan gitu. Terus kalau menjadi negatif itu kita beri does, tadi kalau untuk
negatif itu does not, bukan do atau does saja, tapi ada not-nya. Do jadi subjek, do atau does plus not plus verb 1 plus objek, seperti itu. Jadi kalau diganti jadi negatif, subjek I do not go to school, seperti itu. Jadi yang membedakan hanya ada do not. Jika kalimatnya menjadi tanya, seperti yang tadi saya jelaskan, jika pertanyaannya menjadi tanya, do atau does pindah ke depan. Jadi do, karena ini merupakan I, jadi kita pakai do. Do I, verb 1-nya go. Do I go to school, seperti itu ya. Jadi intinya he see it itu jadi he see it SAS itu jika he see it maka kita menggunakan S atau ES. Maksudnya gini, misalnya go tadi, misalnya I diganti menjadi he, maka go berubah menjadi goes, diberi ES, seperti itu. Jika he see it ya, jika he see it maka kita beri S atau ES. Lalu jadi do does, do untuk I you we they, sedangkan does untuk he see it, seperti itu ya. Dan untuk keterangan waktu yang dipakai untuk simple present tense adalah selalu, always, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, itu bisa dijadikan keterangan. Misalnya setelah objek ada keterangan, itu masuk dalam simple present tense. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nothing, Miss. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham semua ya. Ya udah, jadi seperti tadi perlu diingat ya, rumus itu juga kita perlukan dalam belajar bahasa Inggris ya. Baik, pertemuan kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.